Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, Newspoint. Pada penerapan Plan Factory, penggunaan teknologi sensor memegang peranan kunci yang menunjang operasional dalam menghasilkan data yang akurat. Pakar Teknologi Pertanian FTPUB, Profesor Yusuf Hendrawan, mengatakan peralatan sensor ini penting karena akan mengirimkan data yang dibutuhkan selama proses perkembangan tanaman. Bagaimana membuat satu teknik optimasi ya untuk semakin menyempurnakan teknologi SPE yang sudah ada. Gitu. Jadi misalkan akurasinya, kemudian tingkat sensitivity-nya dan saya menggunakan alat yang murah. Artinya saya tidak mengandalkan alat-alat yang mahal. Jadi bisa dilihat di jurnal-jurnal saya hanya menggunakan alat seperti web kamera yang murah, kemudian digital mikroskop yang sangat murah, scanner dan lain sebagainya yang semuanya adalah kamera yang harganya nggak sampai lebih dari 1 juta rupiah. Nah, kalau yang dikembangkan di dunia lain ya di Jepang dan lain sebagainya, mereka lebih mengandalkan alat-alat sensor yang lebih canggih seperti hyperspektral kamera, terahertz dan lain sebagainya yang harganya memang miliaran. Dan itu yang dulu pernah membawa saya menjuarai sebagai juara 1 di ASAP di Kentucky di Amerika ya. Saya dapat juara 1 di bidang agriculture information technologies. Kenapa? Karena saya menggunakan alat yang jauh lebih sederhana dengan akurasi yang hampir sama dengan menggunakan alat yang lebih canggih. Pemirsa, Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH yang bertugas melakukan pemeriksaan produk halal yang mengantongi sertifikat dari BPJPH saat ini berjumlah 11 termasuk LPHUB. Ketua BPJPH Muhammad Akil Irham mengatakan 11 LPH ini yang saat ini sudah mulai bertugas untuk melayani pemeriksaan untuk mendapatkan sertifikat halal. Jumlah LPH saat ini 8 plus 3 ada 11 ya, 11 LPH yang sudah mendapatkan sertifikasi akreditasi dari BPJPH. Dan selain itu juga kami mengakselerasi 10 juta produk yang bersertifikat halal tahun ini dengan mengajak seluruh komponen masyarakat, swasta, BUMN, pemerintah, pusat dan daerah untuk sama-sama kita kerja sinergi dan kolaborasi dalam memfasilitasi program sertifikasi halal untuk UMK ini. Pemirsa, pemeriksaan produk halal selain membutuhkan ketelitian, juga membutuhkan kecepatan. Jika tidak, maka target pencapaian produk halal akan berlangsung lama, mengingat jumlah pelaku usaha dan geografis Indonesia yang luas. Untuk itu perlu terobosan alat yang dapat melakukan deteksi cepat produk halal. Deteksi halal ini bisa diciptakan anak negeri, putra bangsa sendiri. Karena selama ini hampir 100% impor. Jadi mudah-mudahan dengan doa restu Bapak Ibu semua dan kerja keras kita, kerjasama yang baik, kit-kit itu sebenarnya bukan yang susah untuk kita buat. Ya, dan mudah-mudahan kita semua dapat bekerja sama. Terima kasih Pak Roy, Pak Iwan atas kerjasamanya.
Pemirsa, keberadaan industri kretek di Indonesia saat ini sedang dikepung oleh dua industri besar, yakni farmasi global dan perusahaan rokok internasional. Selain dari dua hal tersebut, menurut Koordinator Nasional Komunitas Kretek Abhisam Demosa, pada bedah buku Nikotin War di UB Guest House, berbagai regulasi yang ada saat ini juga semakin memberikan ruang gerak bagi industri kretek Indonesia, maksud kami nasional, makin terbatas. Ya, saat ini industri kretek nasional sedang terdesak oleh dua raksasa besar ya, farmasi internasional dan perusahaan rokok internasional gitu. Jadi dua raksasa ini sedang mengepung industri kretek nasional dan regulasi-regulasi yang ada semakin menekan dan merugikan. Ya kalau dibiarkan terus begini lama-lama ya akan mati juga industrinya, kreteknya tidak. Tapi kemudian kretek yang khas Indonesia akan diproduksi asing gitu. Ya sebenarnya pro kontra itu kan biasa sebenarnya ya Mas ya, dari dulu juga pro kontra tembakau selalu ada. Cuman bedanya kalau dulu itu kan masih natural begitu, tapi dengan adanya desain global ini kemudian menjadi sangat brutal begitu dan sudah sangat ekstrim begitu. Jadi ya sudah banyak hal yang harus kita kritisi lagi karena ini betul-betul mengancam kepentingan nasional kita, bukan hanya industri kretek saja begitu. Pemirsa, Indonesia merupakan salah satu penghasil tembakau yang diminati oleh pasar ekspor maupun nasional. Namun keberadaan taman tembakau saat ini menjadi medan laga yang saling diperebutkan antara industri rokok global dan perusahaan farmasi global. Kedua pemain global ini menggunakan berbagai isu seperti isu kesehatan yang justru diyakini hanya sebagai tameng untuk menguasai industri tembakau. Hal ini menjadi tema diskusi menarik dalam bedah buku Nikotin War yang berlangsung hari ini di UB Guest House. Diskusi buku Nikotin War ini jadi salah satu agenda komunitas kretek untuk tahun ini karena Nikotin War ini jadi salah satu buku yang penting untuk perjuangan advokasi kretek, di mana buku Nikotin War ini memperlihatkan bagaimana pertarungan ya antara industri farmasi dan industri tembakau di dunia internasional. Bagaimana kemudian industri farmasi itu sebenarnya melakukan kampanye-kampanye anti tembakau ternyata untuk kemudian bisa menguasai pertarungan dagang di di tembakau itu sendiri. Acara ini kemudian alhamdulillah ya, acara ini mendatangkan narasumber. Itu pertama Abhisam Demosa, ini mantan ketua komunitas kretek. Kemudian ada Irfan Afifi, dia budayawan, salah satu budayawan dari Jogja. Kemudian ada Bu Imanina Eka, dia dari Brawijaya, Pusat Penelitian Ekonomi PPKE ya, PPKE Universitas Brawijaya, dan dimoderatori oleh Edward Samadio Kennedy, dia redaktur dari Kompas.com. Pemirsa, konsep crash box sebagai pengaman pasif dalam keselamatan berkendara tidak hanya dapat diwujudkan dalam kendaraan mobil, namun juga dapat dilakukan pada kapal laut. Peneliti crash box yang juga guru besar Fakultas Teknik UB, Profesor Agus Koiron, mengatakan penelitian yang sudah dilakukannya tidak hanya untuk kendaraan darat, namun juga untuk kapal. Riset kami mulai sejak tahun 2012 ya. Normalnya kalau kami di Jepang sekitar 10 tahun, Pak. Jadi kemarin kita tetapkan mungkin sekitar 2024 lah akan keluar paten gitu. Ada ujian yang belum kita lakukan yang di drop week itu.
Jadi insya Allah kalau sudah itu selesai, kita akan patenkan. Desain yang paling optimal tadi, Pak. Optimal. Sesuai dengan customer need ya, kebutuhan dari konsumen. Rencana untuk industri, Pak? Ya, dari pembicaraan sebelumnya memang kita dengan industri ya, tapi setelah itu ada terputus ya, sempat terputus. Karena memang di sini sebenarnya tidak hanya untuk otomotif sebenarnya desain ini. Kami kemarin dapat bimbingan mahasiswa S3 khusus untuk mengkarakteristik dari sifat perahu, Pak. Perahu bila kena tabrak. Jadi tidak harus di otomotif sebenarnya. Jadi mekanisme dari crashbox itu fungsinya tadi kan menyerap energi ya, menyerap energi. Jadi tidak hanya di darat saja, kita akan coba nanti di laut, Pak. Di nelayan kita yang standar itu, kira-kira misalnya nanti ada tabrakan misalnya, bagaimana mekanisme. Kita juga mulai dengan cara modeling dulu. Pemirsa, sambal merupakan pelengkap makanan yang banyak dicari ketika makan sehingga variasi sambal saat ini makin banyak. Salah satunya yang dikenalkan oleh Legacy Resto yang berada di Race Hotel UMM yakni sambal apel. Chef Cucun dari Legacy Resto mengatakan sambal apel merupakan menu sambal baru yang dikenalkan selain sambal lainnya dengan harapan menjadi ikon kuliner baru bagi wisatawan. Legasi. Nanti kita akan mempunyai sambal ikon Legasi yaitu sambal apel. Jadi itu menjadi ikon kita sambal apel yang mana Malang kan penghasil apel di Indonesia. Makanya kita akan nanti ada juga makanan yang mengandung apel juga. Ada stik yang dari apel juga. Nah ini sambalnya yang ciri khas kita. Dan selain sambal ini di menu pun kita nanti akan berbagai macam, mungkin sekitar 40-50 menu ala carte akan kita jual ke customer. Pemirsa, makanan Nusantara memiliki ragam yang sangat banyak dan masing-masing memiliki keunggulan. Menurut Chef Legacy Resto, Chef Cucun, keunggulan makanan Nusantara terletak pada cita rasa dan bumbu yang beragam dan juga khas. Setiap daerah memiliki ragam dan bumbu tersendiri yang tidak terdapat di daerah lainnya. Kalau keunggulan makanan Nusantara dibanding dengan makanan-makanan Western lainnya itu jauh lebih enak, lebih gimana, bumbunya lebih terasa dan otomatis bahan-bahannya mudah kita dapat. Itu yang paling utamanya itu. Lagi pula kalau makanan Nusantara itu otomatis akan masuk di lidah kita. Ya, di lidah kita tidak perlu menyesuaikan. Jadi begitu makanan ini, oh ini pecel dari Madiun, oh ini soto dari Lamongan, oh ini ayam betutu dari Bali. Jadi orang udah pada tahu dan rasanya pun kebanyakan udah pada mengerti gitu. Jadi sangat ikon banget kalau dibanding dengan makanan-makanan yang dari Western. Tapi bukan berarti Western nggak bagus, bagus juga. Tapi kita akan mempromosikan makanan Indonesia, yang intinya itu. Yang mana di Legasi ini bulan depan kita udah mulai launching menu ala carte untuk menu Nusantara tersebut. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.